menariknya kan ketika DPR memiliki komisi, kita komite. Nah, Iya. Komite itu maksudnya supaya nggak ada komisinya. iya. Jadi kalau itu migran gimana ininya? Kalau migran itu beberapa terkendala yang tidak pada saat COVID itu mereka itu kan tidak diberangkatkan. Oke, solusi DPD apa? DPD berkomunikasi terhadap BP2MI khususnya yang akhirnya berangkat. Mereka dipulangkan. Oh, mereka dipulangkan. Solusi mereka dipulangkan. Karena kondisi negara tidak mengizinkan pada saat itu keberangkatan para migran ini ke negara tersebut begitu. Nah, harusnya kan ketika COVID itu ada aturan di mana mereka itu tidak boleh membatasi keberangkatan itu ke luar negeri. Nah, mereka juga bingung apa yang dilakukan di dalam. Sekarang masyarakat itu sukanya dibalikin apa enggak? Ya, mereka harus pulang itu dengan biaya 20 juta sampai 15 juta per kepala. Mereka harus dipulangkan tapi nggak punya biaya. Nah, kalau mereka kan sekarang nggak diberangkatkan. Mereka ketika diam di apa namanya tempat penampungan itu, shelter, mau ngapain gitu loh. Dan sedangkan mereka punya keluarga. Harusnya kan mereka pulang. Nah, ketika minta pulang, mereka harus meminta biaya dipertanggungjawabkan dari hasil dia sementara di daerah di tempat tinggal itu harus mengembalikan 20 sampai 15 juta. Iya. Udah rekam tuh, Ben? Udah. Oke. Assalamualaikum sahabat semua. Selamat pagi Bang Raffi. Wah, semangat sekali kayaknya nih Bang Raffi ini. Luar biasa. Ini Bang Raffi ini nggak cocok jadi pegawai, cocoknya jadi model. Iya. Sekali-sekali perlu kita endorse ini Ben kalau punya produksi pakaian ini. Boleh. Bisa menjual ini. Iya, siap. Apa aktivitas Bang Raffi sekarang? Alhamdulillah selain sebagai staf di DPD, kita ini juga berkecimpung di beberapa organisasi kemasyarakatan. Lebihnya berbaur dengan beberapa organisasi. Banyak juga kegiatannya. Apa aja organisasinya itu? Organisasi saat ini saya kebetulan alhamdulillah dipercaya sebagai ketua Merang Sasak. Jadi Merang Sasak ini salah satu wadah para perantauan yang ada di Jabodetabek. Dan lebih konsennya menjaga nilai-nilai budaya yang ada asli lah. Itu lingkupnya NTB atau Lombok aja? Lebihnya ke warga Lombok ya. Ke Lombok ya. Tapi ya namanya kita NTB, kita tetap mana yang menjadi putra daerah maupun keluarga dari provinsi NTB tersebut ya tidak kita bedakan. Tapi lingkupnya lebih banyak keluarga Lombok seperti itu. Ketemu petinggi kita ini ternyata. Di yang lain apa lagi organisasinya? Ya beberapa dipercaya juga. Saya sebagai salah satu waketum di Gibas, Gerakan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi. Bandung dong. Nah, ini walaupun anak Lombok tapi berkeluarga juga dengan Siliwangi. Jadi orang rumah nih orang Siliwangi, orang Sunda. Kebetulan organisasi ini di mana kita mencoba merangkul kalangan-kalangan muda ataupun ya mereka tidak tidak mengenal suatu sebuah peraturan atau apa. Nah, kita coba edukasi di dalam organisasi ini. Seperti itulah. Apalagi organisasi? Ikut juga di KNPI. Sudah semua. Ikut juga ada juga di salah satu ormas besar juga di Pemuda Pancasila juga. Kalau udah banyak gini ini seharusnya udah jadi pemimpin nih. Ya, ternyata nggak hanya modal ganteng doang, organisasi juga banyak ini ternyata. Alhamdulillah menarik ya. Iya. Nah, tadi jadi organisasi kepemudaan KMPI, kemudian masyarakat Lombok yang ada di Jakarta. Iya.
Ya menarik ya dengan usia yang masih muda. Terus kalau sehari-hari di DPD, apa kira-kira yang dapat dibuat DPD untuk masyarakat menurut Bang Raffi? Gambarannya seperti apa? Kalau gambaran besar, bahwa kita ketahui ya, kelahiran DPD itu adalah apa namanya, lahirnya karena sesuai dengan amandemen, yang dimana amandemen ketiga itu kalau nggak salah, dan itu sesuai dengan fungsi dan legislasinya sangat jelas. DPD itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar di pasal 22D khususnya di situ. Nah, ketika saya sempat awal masuk di sini itu kan awal tahun 2013. Jadi saya di panitia perancang undang-undang, yang dimana panitia perancang undang-undang itu sebagai dapurnya legislasi, seperti itu. Nah, rohnya lembaga legislatif itu kan adalah legislasi, peraturan perundang-undangan. Nah, jadi melihat apa yang kita lihat dengan DPR khususnya, ketika DPD itu ternyata ada keseimbangan terhadap DPR, seperti itu. Ada apa namanya, kesetaraan antara DPR dan DPD. Tadi di PPUU ya, ditugaskan PPUU. Boleh cerita tentang PPUU? Iya, PPUU itu sendiri kan di mana sebagai muara atau dapurnya legislasi di DPD. Jadi ketika kita mengenal DPD itu ketika ada sebuah rancangan undang-undang, lahirnya sebuah rancangan undang-undang. DPD itu yang sebagai alat kelengkapannya PPUU, sebagai alat kelengkapan DPD yang sebagai dapur legislasi. Di situ memiliki peran di mana ini yang menariknya kan ketika DPR memiliki komisi, kita komite. Nah, komite itu maksudnya supaya nggak ada komisinya. Iya. Seperti itu mungkin ya. Tapi kita lihat bahwa ketika ada pembahasan yang dimana hasil pembahasan itu didapat dari aspirasi daerah. Jadi aspirasi daerah tersebut yang dikemas sebagaimana ketentuan dalam undang-undang bahwa anggota DPD ini sebagai bukan alat ya, maksudnya anggota DPD ini sebagai representatif daerah yang memberikan kontribusi untuk aspirasi daerah. Nah, maka dari itu ditampung, dibahas. Nah, ketika pembahasan itu dilakukan dari salah satu alat kelengkapan komite, jadi ketika setelah dibahas dilakukan harmonisasi oleh komite tersebut. Setelah itu selesai, akan dilakukan finalisasi dengan PPUU. Ketika dilakukan finalisasi, itu baru bisa disampaikan di dalam rapat paripurna bahwa menjadi usul sebuah produk dari DPD RI. Jadi kalau saya lihat ini bentuk pekerjaannya antara DPR dan DPD ini kakak adik sebenarnya, mirip-mirip ya. Cuma kewenangannya aja yang berbeda. Betul. Ya, karena dalam sistem bikameral itu seharusnya bukan seperti yang sekarang. Kalau idealnya itu kan bikameral yang seimbang. Betul. Antara kamar satu dengan kamar lainnya, antara DPR dan DPD, antara DPR kalau di Amerika dan senatornya gitu kan. Tapi di kita kan lebih mengarah sepertinya soft bikameral, sehingga kewenangan DPD ini tidak sekuat yang di DPR. Betul. Akibatnya mereka tidak bisa memberikan balancing terhadap produk-produk termasuk peraturan perundang-undangan sekalian. Nah, gimana ya kalau ininya? Apa sih kalau dari segi legislasi, kalau menurut saya DPD itu tidak harus fokus di situ gitu loh. Kan banyak hal, kan tugasnya ada tadi legislasi, anggaran dan pengawasan. Saya lebih cenderung DPD itu sifatnya adalah pengawasan, kemudian memediasi antara masalah daerah dengan pusat, atau daerah yang terkendala di saat komunikasinya tersumbat ke pusat. Nah, mereka yang berperan di situ sehingga mampu mengatasi masalah daerah ini. Gimana menurut Bang Raffi itu? Itu sangat sependapat juga dengan apa yang tadi Abang Da sampaikan, bahwa
DPD ini sebagai representatif daerah, ya kan, memiliki peran dan fungsi. Ketika memang tadi yang disampaikan Abangda, ada kendala di daerah atau permasalahan di daerah, masyarakat ini bingung, mesti kemana, walaupun ada DPR, DPD. Nah, ketika DPD ini sebagai perwakilan lembaga tinggi negara juga, nah ketika disitulah perannya DPD ini, dia bisa memberikan fasilitas terhadap masyarakat. Jadi kendala, contoh, ada waktu beberapa periode yang sebelumnya itu kalau tidak salah di periode 2014 ya, itu ada beliau itu dari Dapil Sumut, itu beliau bersinergi terhadap kenaikan BBM, itu kan DPD itu dilihat perannya di mana gitu kan. Ketika ada nggak fungsinya, ada nggak perannya terhadap pemerintah, ternyata ada. Di situ ada tolak ukur yang dimana ketika ada bargaining dari DPD, salah satu anggota itu yang memang pada saat itu mungkin konsennya di situ. Ya, konsennya di situ di komitenya. Jadi komite 1 itu kan kita dapat melihat tentang terkait otonomi daerah, komite 2 beliau itu kalau nggak salah di komite 2 ya, yang notabene tupoksinya SDA. Jadi, nah dari situ komunikasi politiknya terhadap apa yang tadi menjadi masalah ketika kenaikan BBM itu teratasi begitu, dan bisa mungkin disitulah perannya. Ada lagi beberapa permasalahan ketika ada masalah tol di wilayah Cisendau ya, itu yang dimana warganya juga ada sedikit yang harus perlu diganti rugikan dan lain sebagainya. DPD juga ambil peran. Disitulah kita melihat bahwa DPD itu ada fungsi dan sesuai dengan bagaimana tugasnya. Jadi sebenarnya kalau di lapangan itu banyak juga yang dilakukan oleh DPD, tapi nggak kelihatan aja kali ya. Itu dia. Atau mungkin masyarakat berharapnya begini, mereka menganggap DPD itu kayak eksekutif juga. Nah, eksekutif ini kan pola kerjanya kayak dokter kan, ada penyakit, didiagnosa, kemudian dikasih obat sembuh. Kalau legislatif kan tugasnya bukan seperti itu. Betul. Nah, saya lebih setuju tadi peran-peran DPD yang seperti ide dan gagasan Bang Raffi tadi, mereka lebih memfasilitasi ini masalah-masalah di daerah. Sehingga apa? Sehingga masyarakat terbantu. Betul. Kan orang-orang daerah nggak semuanya dong bisa datang ke pusat. Kayak pegawai-pegawai di daerah tidak semuanya punya link di semua kementerian. Nah, ini kan bisa difasilitasi DPD gitu ya, Bang Raffi? Ini juga menariknya bahwa DPD itu sebagaimana yang ada di dalam tata tertib DPD RI di pasal 300 kalau tidak salah, itu bahwa kesekretariatan DPD itu, jadi masyarakat tuh nggak pusing-pusing, dia harus kemana, kita ada kantor daerah Pak. Itu kantor daerah itu mungkin sebagai jembatan ya untuk mempermudah apa yang menjadi tadi ketika memang ada eksekutif, legislatif dan yudikatif. Nah, DPD ini kan di mana seperti itu? Berarti DPD ini sekarang ini punya kantor di daerah seluruh provinsi. Punya kantor perwakilan. Jadi untuk mempermudah akses juga untuk peran fungsinya lebih. Kalau DPR itu kan ada rumah aspirasi, kalau kita kan nggak ada. Nah, mungkin DPD itu kita sangat senang ya ketika ada perwakilan daerah, apalagi permasalahan-permasalahan yang di daerah ada, sebagai tadi yang Abangda sampaikan, memberikan fasilitas, ya kan, sebagai jembatan. Mudah-mudahan adanya kantor daerah lebih mempermudah kita. Seperti itu. Jadi ini para pemirsa nih, ini menurut info dari Bang Raffi, di daerah itu ada kantor daerah yang bisa dipergunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, khususnya oleh pemerintah daerah ini ya. Betul. Karena dia memfasilitasi daerah. Ada permasalahan, sampaikan ke kantor daerah yang ada di setiap ibu kota provinsi ya. Iya, betul sekali. Nah, baru nanti ke anggota bawa ke komite atau pimpinan atau kelengkapan ya. Iya. Serapan aspirasi itu kan dari situ. Jadi seperti itu. Nah, banyak hal yang perlu kita DPD ini lebih kita sebagai pemuda juga bukan hanya berorganisasi ya saat ini. Kita lebih banyak mengenal
ini loh DPD, peran fungsinya seperti apa, DPD itu di mana, bukan DPD. Jadi jangan terbentur dengan keterbatasan wewenang yang ada. Iya, ya, sebenarnya. betul Kan sekali. kadang-kadang saya sering mendengar ini keterbatasan yang kewenangan mengakibatkan tidak optimal gitu kan. Tapi kan sesungguhnya kalau mau melihat seperti ide-ide Bang Raffi tadi, daerah bisa melaporkan atau menyampaikan aspirasinya, kemudian dibantu oleh DPD memfasilitasinya terhadap pemerintah pusat. Betul. Oh, luar biasa. Itu jadi ada mitra. Ada contoh konkretnya? Jadi ketika ada masalah masyarakat ya, khususnya tadi yang disampaikan itu akan jadi DPD sebagaimana tadi yang disampaikan, atau alat kelengkapan yang memang di permasalahannya di mana, alat kelengkapan itu ya komitenya itu, ketika komite 1 terkait dengan masalah otonomi daerah dan lain sebagainya, ketika juga kita lihat sumber daya alam, ada juga pendidikan dan lain sebagainya. Nah ketika di situ anggota DPD bisa memanggil atau bisa melakukan rapat dengar pendapat dengan siapa aja, dengan menteri sekaligus. Kewenangan luarnya sama dong berarti. Nah, jadi disitulah kita bangga terhadap DPD juga yang kiranya bisa dimanfaatkan, bisa kita berdayakan untuk kepentingan dan kemajuan bangsa. Ini konkretnya kan kalau NTB, NTT itu banyak buruh migran kalau nggak salah. Ada nggak peran DPD di situ khususnya di NTB menurut? Sangat ada. Oh, sangat ada ya? Kemarin saya sempat ada beberapa kendala yang ketika Covid di tahun 2021 kalau tidak salah atau 2020. Jadi migran itu kan tidak dapat berangkat atau diberangkatkan ke negara lain atau negara-negara yang di luar negara Indonesia. Ya, pegawai migran kita ini ditampung dalam penampungan itu. Shelter Shelter penampungan. Itu jelas dan perusahaan legal. Maksud saya yang menjadi kendala ketika tidak diberangkatkan, apa yang mereka lakukan di dalam itu, walaupun mereka diberikan pembelajaran atau edukasi untuk mereka akan melakukan kerja di negara lain itu, tetapi kita dapat pahami ketika kondisi COVID itu juga pemerintah memberikan aturan membatasi untuk keramaian. Nah itu kan mereka harus pulang, Pak. Iya, apa peran DPD dalam masalah seperti ini? Nah itu perannya ketika mereka itu harus pulang, mereka itu harus membiayai atau membayar, mengembalikan. Duit nggak ada. Duit nggak ada. Iya, per kepala itu luar biasa loh, Pak. Iya. Jadi 20 sampai 15 juta. Kalau dia mau pulang. Mereka duitnya kalau mereka belum kerja. Mereka aja mau pulang, mereka aja mau kerja, mau cari uang. Mau bekerja malah di negara lain kan, seperti itu. Nah, perannya DPD ketika saat itu kita coba menyampaikan, ada masyarakat melihat ada mungkin berkomunikasi dengan salah satu anggota. Itu alhamdulillahnya ketika komunikasi politik terhadap anggota DPD dengan BP2MI itu dipulangkan dengan gratis. Tidak perlu mengeluarkan biaya. Jadi solusinya DPD memberikan solusi tanpa masalah, bukan penggadaian. Iklan penggadai ya. Jangan istrinya kerja di penggadaian. Jadi di situ realnya dipulangkan masyarakat dan bersyukurnya DPD sebagaimana tadi kewenangannya, bicara lagi kewenangan sesuai dengan tata negara. Nah, bahwa jelas DPD itu memiliki peran dan fungsi. Iya. Artinya sangat memungkinkan ya kalau DPD ini mau membantu. Saya pernah ke shelter di kedutaan yang terakhir itu di Jordan, di Kota Aman itu, di kedutaan. Itu memprihatinkan memang. Ya TKI yang ada di situ nggak bisa pulang, bermasalah dan lain sebagainya. Nah, dan kebetulan ada juga orang NTB di sana. Ada NTB, ada NTT, ada Jawa Barat. Mereka ya namanya perempuan kan ada juga godaan-godaan dari laki-laki terus punya anak nggak bisa pulang, nggak bisa pulang karena tadi terkendala masalah. Tapi
seperti penjelasan Bang Raffi tadi, ternyata DPD bisa hadir di situ dengan cara memediasi ya. Betul. Memanggil pihak-pihak yang terkait. Betul. Dan memberikan solusi atas permasalahan itu. Iya, betul sekali. Oke, luar itu biasa. terakhir juga Pak, ada migran kita yang meninggal di Malaysia. Iya. Meninggal di Malaysia, harus dipulangkan seperti apa dan bagaimana, ya disitulah peran kita. Kita melihat perannya DPD khususnya. Jadi DPD itu berkomunikasi dengan stakeholder terkait yang ada di daerah. Alhamdulillah pulang dengan gratis, dan peran pemerintah juga dalam hal ini kita mengucapkan terima kasih gitu, khususnya kepada BP2MI. Selebihnya seperti itu. Oke, luar biasa Mas Raffi. Boleh statement terakhirnya? Statement terakhir, bagi kalangan muda khususnya saya, jangan pernah kita berputus asa untuk melakukan sesuatu dari apa yang kita miliki dalam satu tubuh kita ini. Jadi ketika tangan, apa yang bisa kita perbuat untuk tangan. Ketika kaki, apa yang kita bisa buat yang terbaik untuk kaki kita. Jadi lakukan yang terbaik untuk kita semua demi kemajuan bangsa. Luar biasa. Ketemu anak organisasi, pegawai juga, ternyata motivator juga. Ya sahabat sekalian, itulah ngobrol santai saya dengan Bang Raffi yang punya banyak kesibukan. Ya, semoga makin sukses ke depannya, bisa memberi banyak manfaat. Amin. Karena saya berprinsip memang sebagus-bagusnya manusia adalah dengan memberi manfaat. Iya. Nah, satu pesan saya ke Bang Raffi, untuk memberi manfaat itu, semakin tinggi jabatan kita akan semakin banyak manfaat yang kita berikan. Nah, asal jangan tergoda. Oke, sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.